Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Semoga kita semua selalu dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel Muslim Voice. Jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang sangat menarik sekali, di mana seorang mu'alaf Bang Vicentius tentunya meluruskan apa yang difitnah dan dituduhkan terhadap umat Islam, yang katanya bahwa umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Mereka menyamakan Nabi Muhammad itu adalah Allah sendiri. Padahal kita sebagai umat Islam tentu saja bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang esa, satu, tidak beranak dan diperanakan. Tuhan yang disembah oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa Al-Masih yang mereka sebut Yesus. Tentu saja ini dialog yang sangat menarik. Mu'alaf cerdas membantah fitnah dan tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Firman yang disampaikan kepada manusia begitu. Oh, jadi Tuhan yang Maha Esa itu punya silsilah garis keturunan ya, Bro? Tuhan yang Maha Esa. Iya, jadi Tuhan yang Maha Esa itu punya silsilah garis keturunan ya, Bro ya? Enggak. Yesus sebagai itu Yesus punya garis keturunan. Ya, Yesus sebagai jasad punya jasad keturunan. Tapi Yesus kan Tuhan kita bukan. bicara Allah, bicara Tuhan itu Iya, Tuhan yang Maha Esa itu berarti mempunyai silsilah garis keturunan kan? Enggak. Ya, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan dari sisi Yesus manusianya. menciptakan langit dan bumi enggak? Ya, penciptaan langit dan bumi terjadi sebelum inkarnasi. Betul, Yesus tapi ikut campur tangan kan? Firman waktu itu belum Iya, pertama Yesus. Firmannya ikut campur tangan kan? Sebelum namanya Yesus kan Firman nih, ya kan? Bener kan? Berreinkarnasi. Berarti dia Tuhan Maha Esa juga dong. Berarti Tuhan yang Maha Esa mempunyai garis silsilah keturunan. Berarti terlalu dipaksakan, Bro. Enggak terlalu dipaksakan. Yesus punya garis keturunan nggak Tuhan Anda itu? Saya kasih contoh sama kamu ya. Awal dari ciptaan menurut Islam itu adalah Nur Muhammad. Sementara Muhammad itu diciptakan, itu ciptaan. Berarti Muhammad itu lahir dari Nur Muhammad juga. Ibunya Muhammad lahir dari Nur Muhammad. Siapa yang cerita itu? Kenapa? Siapa yang cerita itu? Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam lahir dari Nur. Itu bidang tasawuf, Bro. Mungkin ilmumu belum sampai ke sana. Tasawuf apa itu? Tasawuf, brother? Nggak ada, Bro. Nggak ada kayak gitu, Bro. Ya. Ada. Nggak ada. Kami nggak kenal yang namanya tasawuf itu. Brother, kamu ada waktu sampai tunggu dulu, brother. Saya mau cerita itu masalah hadis. Kamu ada waktu sampai yaumul qiyamah kasih satu riwayat dari Rasulullah, bukan dari lain. Sanad sahih, matan sahih. Yang Rasulullah lahir dari Nur. Betul. Mana dalilnya? Silakan kasih dari brother. Nggak ada, Bro. Yang ada itu anak kandung menciptakan ibu kandung, itu ada. Karena Yesus menciptakan manusia. Ibunda Maria adalah manusia. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. Setelah ibu kandungnya jadi, ibu kandung melahirkan anak kandung yang menciptakan ibu kandung, begitu. Itu terjadi sama Muhammad juga, Bro. Menurut kamu Enggak. Brother, saya minta dari Nabi Muhammad bukan Firman. Bukan berinkarnasi. Nabi Muhammad Rasul, bukan Tuhan dia. Nggak bisa dibandingkan apple to apple, Bro. Nabi Muhammad itu Rasul, mati dia mati. Kalau Yesus kan enggak, Yesus kan Tuhan. Ini kita kritisi Tuhan, Bro. Tuhan yang pernah berinkarnasi.
gitu loh. Karena gini, di zaman sekarang orang yang ngaku Tuhan pasti dijemput Avanza hitam. Ya seperti Allah kan. Contoh Liaiden. Liaiden dijemput sama Avanza hitam. Zamannya Yesus dia ngaku anak Allah nggak? Dia ngaku anak Allah nggak zamannya Yesus? Dijemput nggak sama tentara Romawi? Dijemput nggak sama tentara Romawi? Itu sudah fitrah, bro. Seorang manusia yang mengaku Tuhan atau anaknya Tuhan pasti dijemput. Allah juga ngaku Tuhan. Allah siapa? Allah dalam Islam ngaku Tuhan. Lah memang Tuhan dia kreator. Enggak, bukan Tuhan dia. Oh enggak. Iya dong. Ya. Bukan Tuhan. Ya, sekarang gini bro. Bukan hanya Allah dalam Islam. Kreator itu Loh, di Islam apa? juga. Siapa yang kreator? Yang kreator siapa? Allah sendiri yang bilang kalau dia Tuhan. Anda lebih percaya Tuhan yang pernah lahir dari lubang kencing? Iya. Anda lebih percaya gitu? Stop lah bro, come on, majulah, tolong akalnya di unboxing bro. Sudahlah, stop main Tuhan-Tuhanan. Masa ada Tuhan sih lahir dari lubang kencing? Masa ada? Stop lah bro, come on, akalnya di unboxing bro. Akalnya. Masa ada sih Tuhan lahir dari lubang kencing bro? Masa ada Tuhan netek itu masa ada? Lukas 11 ayat 27. Itu kemanusiaannya. Kemanusiaannya gimana sih? Gimana? Waktu Yesus itu kemanusiaannya. Oh, berarti di Lukas 11 ayat 27 itu kemanusiaannya yang netek, Allah Bapaknya enggak? Loh, yang bilang Allah Bapa jadi manusia siapa? Nah itu berinkarnasi? Itu kan firman-Nya. Firman-Nya di dalam diri Yesus ada keilahiannya enggak? Firman itu ilahi. Iya, di dalam diri Yesus ada keilahiannya enggak? Iya ada. Berarti ikut dong? Ikut apa? Ikut netek? Emang ilahi itu lapar gitu? Lah buktinya? Yang lapar Yesus kan kemanusiaannya. Berarti Yudas waktu disurupin sama iblis, waktu perjanjian ini malam itu apa yang kau lakukan maka segerakanlah, kata Yesus. Berarti sama juga dong. Iblis sama dari mananya? Sama Trinitas, karena di dalam tubuh Yudas ada daging, ada ruh manusianya, dan ada ruh iblis. Trinitas nggak tuh? Bahkan 20 nitas. Oh, jawabnya nggak ilmiah sih bro. Jawab sesuai Alkitab lah. Wujud. Kamu tahu nggak? Hah? Wujud kalam. Yang ada pada Yudas itu wujud kalam. Kalamnya ada, wujudnya ada. Yesus ada nggak? Ada. Ya sudah. Kerasukan nggak rohnya iblis Yudas? Di mana coba tulis kerasukan di mana? Anak ini nggak pernah baca Alkitab ini. Coba di mana kerasukan tulisannya? Kerasukan di mana? Lukas 2:23 itu loh. Nggak ada kata kerasukan di situ. Ada. Lalu iblis pun masuklah ke dalam Yudas. Kerasukannya mana? Itu masuk. Kerasukan emang masuk kerasukan? Emang masuk. Lah sekarang kalau orang ini kalau orang kesurupan tuh kemasukan ini nggak, roh jahat nggak? Masuk nggak itu roh jahatnya ke dalam diri lu? Kalau lu kesurupan, masuk nggak roh jahatnya? Enggak, yang masuk itu jin. Beda ya definisi jin. Iya sama bro, masuk sama kerasukan sama. Kemasukan beda. apa? Kemasukan roh jahat kan? Kemasukan jin kan? Kemasukan roh jahat, tapi saya nggak kerasukan. Iya sama aja, masuk sama kerasukan sama bro. Ketika saya berbuat dosa, kemasukan roh lain. Kamu dengar, ketika saya berbuat dosa, artinya roh jahat mempengaruhi saya. Apakah saya kerasukan? Enggak. Lah terus kenapa Yudas dicap menjadi pengkhianat? Iya, semua manusia bisa dikatakan pengkhianat. Kan dia kerasukan. Menjadikan pengkhianat? Enggak ada kerasukan. Itu kerasukan iblis loh. Sebelum dia perjanjian. Definisi kamu, definisi kok di ada kitabnya yang bilang kok. Mana? Kitab lu tuh bilang. Iya, mana ayat berapa? Sini gua cari. Brother Muhammad Jia dan kawan-kawan semua, saya mau izin turun makan siang dulu ya. Melapar dulu. Siapa? Mau keluar dari makan dulu. Oke, Bang Seth.
Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak di sini, bro. Yohanes 13:27. Coba kamu baca Al-Maidah 15, coba. Yohanes 13:2, Yohanes 22, Lukas 2:23. Al-Maidah 15 coba dibaca Al-Maidah 15. Enggak ada hubungannya sama Al-Maidah. Kita Ada bicara dong. sama ini dulu. Abang ada Ini loh. hubungannya. Ini Trinitas bukan? Yudas kerasukan roh iblis. Sabar dulu, di Al-Maidah itu ada hubungannya. Nggak ada, jangan ke sana. Lu cari remis saja. Nggak, lu bukan ahli kitab, lu bukan ahli Al-Quran. Ini Kamu Lukas tahu. 3:32 tadi. Coba Saya minta maaf, itu bisa host panggil itu Brother Jode di atas. Ada orang Jode, orang Kristen itu di atas. Nah, Ya berbeda, Tuhan lu sama Tuhan gua berbeda lah. Naik, Tuhan yang lu mau naik Beda siapa lah. namanya? Kamu dengar bedanya Awas. gini, Tuhanmu suka minta disembah. Gede. Dalam Alkitab cuman iblis yang minta disembah. Kasih permintaan saudara yang Itu mau. bedanya. Kalau iblis di Alkitab Islam. saja itu definisinya Tuhan di kitabmu. Assalamualaikum, selamat siang. Kalian ini Kristen ya, Bang? Al-Maidah Iya. 15. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab. Apa itu cahaya itu? Alien. Alien. Ini alien. Selamat siang, Bang. Ini Kristen apa Islam? Kristen. Oh, boleh. Silakan kalau mau. di situ ada bilang, di situ ada bilang bahwasannya Allah minta disembah, nggak ada. Yang lupa dibacain. Saya mau Telah luruskan datang yang kepadamu cahaya dari Allah. Al-Maidah 15. Cahaya itu Ya itu apa? sungguh cahaya dari Allah. Udah nggak ada minta disembah. Lu tadi framing anjir. Cahaya. Lu tadi cahaya framing Allah. kalau Allah itu minta disembah, nggak ada tuh kata-kata minta disembah. Saya kasih contoh. Nggak ada, bro. Yang ada itu di Bible, di Matius 26:69 itu yang dijelaskan bahwasannya Tuhan Maha Terludah. Karena apa? Yang ludahin Yesus itu satu kompi tentara Romawi itu, nggak lebih dari satu. Mengingat aku. Kepalanya ditoyor-toyor, diludahin sama tentara Romawi. Yang Sembahlah ludahin aku. bukan satu, bro. Laksanakan Yang ludahin sholat jangan-jangan tuh mengingat satu aku. peleton, bro. Yang ludahin. Sembahlah aku. Diludahin itu. Maha terludah lah itu. Banjir ludah nggak lu Tuhan lu itu? Di Matius 26:69 tuh. Sembahlah Maha aku terludah nggak Tuhannya? dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Ya kalau orang nggak mau nyembah juga nggak apa-apa. Itu Allah tetap esa, sembahlah bro. aku. Ya berarti dia mengklaim dirinya Tuhan. Iya dong. Kalau sama Yesus kita. ada nggak? Sembahlah aku ada nggak? Yesus mengklaim dirinya Tuhan ada nggak? Ayat berapa itu? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah Yod He minta dirinya disembah. Mana ada Yod-Vafe Kecuali nggak pernah dirinya disembah? Ada, bro. Mana ayatnya coba? Yod-Vafe itu Tuhannya siapa? Lu bawa-bawa itu Tuhannya Yahudi itu. Jangan bilang Tuhan itu beda Itu sama Tuhannya Allah. Yahudi, kenapa lu bawa-bawa? Emang Beda perjanjian lama Tuhan kitab sama lu? Allah. Itu kan kitabnya Yahudi. Kenapa lu bawa-bawa kitab agama lain? Enggak, Yahudi itu bukan agama, Yahudi itu keturunan Yakub. Yahudi bukan agama gimana sih? Yahudi itu agama, bro. keturunan Yakub. Yudaisme itu agama itu. Iya Yudaismenya, tapi Yahudinya bukan agama, Yahudi itu keturunan. Iya, ya. Yudaisme itu kan perjanjian lama, itu nggak ada, itu adanya tanah. Tadi Bro Soeb turun sih. Lu aja yang ngeklaim itu perjanjian lama. Justru karena akar kekristenan dari perjanjian lama, makanya Mana ada akar kekristenan dari perjanjian lama itu, bro? Perjanjian lama nih, lu dengerin ya. Perjanjian lama, Tuhan ketemu manusia, manusianya yang hancur. Perjanjian baru, Tuhan ketemu manusia, Tuhannya tertoyor, terludah, ya, disalib, Tuhannya yang hancur. Tuhan ketemu manusia. Lah, inkarnasi nggak Tuhan lu? Yang inkarnasi itu firman. Ya sama aja, bro. Tidak ada katanya. Di dua tidak Tawari, Tuhan itu kalau ketemu apa di perjanjian lama itu ya, jangan lari. itu langit itu nggak akan muat. Jangan Itu perjanjian lari. lama tuh. Manusianya Jangan yang lari. hancur kalau Tuhan itu ketemu Coba manusia perjanjian tunjukkan lama. satu ayat. Mana dasar Coba kekristenannya? tunjukkan satu ayat di mana Tuhan inkarnasi jadi manusia. Satu Nah, ayat. itu lo bilang tadi inkarnasi apa? Ya, yang inkarnasi kan firman. Firmannya itu apa?
Firman itu Allah, bagian dari diri Allah. Ya sama aja. Oh, kok disama-samakan? Beda dong. Nah, firman Allah sumbernya dari mana? Sumbernya dari diri Allah, Hodim. Lu bisa jelasin nggak kenapa firman itu jadi jadi apa, inkarnasi jadi Yesus? Amoeba atau gimana? Membelah diri atau gimana? Inkarnasi dari Yesus. Inkarnasi jadi manusia. Iya, kenapa? Namanya siapa? Namanya Yesus. Ya sudah. Ya harus bertahap aja sih. Ya, jangan lompat-lompat. Lu yang lompat-lompat, namanya siapa? Manusianya siapa? Yesus kan? Ya gua ngomong pada intinya, bro. Manusia. Lah itu manusia, firman jadi daging apa? Ya firman jadi daging. Ya jadi manusia nggak? Iya dong. Namanya siapa? Yesus. Berarti Allah Bapa bukan Tuhan? Yang bilang Allah Bapa bukan Tuhan kan kamu. Lah kan lu yang nuhanin Yesus. Lah bahkan Musa pun disebut Allah, bro. Bagi Makanya Firaun. Musa disebut Allah di ayat berapa? Bagi Firaun. Bagi Firaun. Coba Mana ini geblek serius. nih. Iya. Musa disebut Allah bagi Firaun, bro. Berarti Musa sesat gitu ya? Bukan sesat, malah Yod-Heh-Vauh-Heh yang angkat Musa jadi Allah bagi Firaun. Tuhan itu ada berapa sih, proses Kak? Tuhan yang mana? Tuhan itu banyak. Kau dengar? Tuhanku Janaka. Yang lu sembah. Raja. Yang lu sembah. Siti Jenar mengatakan Bentar, pangeran itu Tuhan. Bang Vincent, silakan dulu. Ahizia siapa tahu mau bertanya dulu. Ini katanya Bang Elian mau dia meluruskan. Silakan Ahizia. Brother, Vince itu lanjut diskusi saya Dian. Lanjut brother. Bang Elian silakan, ada yang mau dijelaskan, ada yang mau diluruskan katanya, silakan. Iya. Tadi bilangnya Yesus menciptakan Maria, itu saya mau luruskan itu aja. Itu tidak ada itu Yesus menciptakan Maria. Maria itu dilahirkan, bukan diciptakan itu. Benar itu, bro. Iya, sekarang saya tanya, Yesus menciptakan manusia nggak? Lah, proses Yes. penciptaan itu terjadi sebelum Yesus. Ya, Yesus pertama menciptain manusia nggak? Ikut nggak dia? Jangan dulu sebut Yesus. Kan Enggak. penciptaan belum ada Yesus. Iya, ya udah. Firman yang menjadi Yesus di kemudian hari, dia berkontribusi. Jangan dulu bahas Yesus. Iya, gua udah tanya. Jadi potong-potong, Jir. Firman, Kok kasar Ya. banget sih lu? nggak apa-apa. Firman, lu nggak suka turun. Firman, ya, yang menciptakan manusia sebelum dinamain dia Yesus di kemudian hari, di jauh-jauh hari sono, loh, ya. Itu dia menciptakan manusia nggak? Kita bicara ya jauh-jauh hari ya tentang Yesus. Jadi Yesusnya di skip dulu. Kita bicara firman yang jauh-jauh sebelum Yesus. Iya, yang pada intinya nanti juga namanya juga Yesus. Firman Ya, itu kan menciptakan nanti, manusia bukan nggak? nanti. Iya, Firman itu menciptakan manusia nggak? Manusia itu Menciptakan dibentuk Adam nggak pakai dia? tangan, bro. Tidak diciptakan. Menciptakan Adam nggak dia? Dibentuk Dijawab pakai aja sih, tangan. bulat aja sih dari tadi lu tuh ngomongnya ke kanan, ke kiri, ke lurus, ke Tidak pakai bawah. kun dia. Poinnya aja, poinnya ikut menciptakan apa enggak? Enggak, dia dibentuk. Oh enggak. Berarti enggak menciptakan Adam. Tidak menggunakan kata kun di sana. Kok lu, gua tanya tentang Alkitab lu ini. Tangan Bapa turun langsung membentuk. Berarti tangannya Yesus enggak? Firmannya Yesus enggak? Yesus kan firman. Iya, berarti enggak ikut. Kalau Enggak kamu ikut membentuk memegang Adam. pulpen, Enggak ikut kalau kamu membentuk megang Adam. pulpen, apakah logika kamu ikut megang pulpen? Ya ikut. Logika kamu letaknya di mana? Ya ikut. Berarti tangan kamu itu logika kamu. Berarti kalau lu nggak logika, lu orang gila, bro. Disuruh juga nggak nyambung. Orang gila juga bisa megang pulpen loh. Iya, tapi nggak tahu apa yang dia tulis. Iya, tapi Apa yang mau dia ciptain tapi nggak dia tahu. bisa megang pulpen. Iya, berarti Tuhan lu gila. Kamu yang bilang gila. Loh, lu yang bilang gila karena Kamu- Tuhan lu nggak punya logika. Masa Tuhan Silakan, disamain sama silakan, logika? kalau ada yang rekam Tuhan dulu, lu gila perhatikan berarti kata-kata nggak punya saya. logika. Saya nggak pernah bilang. Nggak gitu konsepnya, brother. Konsep kamu itu, bro. Ya, yaudah. Firman itu ada di badannya Yesus nggak? Ada. Ada. Berarti Firman ikut netek ya, Lukas 11 ayat 27. Kan saya bilang firman tidak lapar sehingga dia harus netek. Nah itu Lukas 11 ayat 27 katanya Firman nempel di badan Yesus. Kalau nempel berarti ikut dong. Enggak. Oh enggak. Ya, Giliran Firman itu- giliran oh diem, bro. Bukan giliran menciptakan manusia dan bumi dan alam semesta, Yesus ikut.
Giliran Yesus netek, Yesus menghidupkan orang mati, Yesus ini nggak ikut. Kamu bilang Kan ngaco. kecuali Itu satu paket, menciptakan nggak bisa manusia, dipisahkan. Kenapa kamu bawa alam yang lain? Loh, kok alam bawa yang lain? Karena lu konsep ketuhanan lu itu. Pertanyaanmu pertama tadi menciptakan manusia. Saya bilang bahwa penciptaan Iya, menciptakan manusia nggak itu? Yesus kan ikut menciptakan manusia. Yesus kan baru ada abad 20, abad apa? 20 abad yang lalu. Penciptaan jauh sebelum itu. Iya, tapi kan Yesus ikut kan, kontribusinya ada kan dia. Yesus baru ada 20 abad yang lalu. Penciptaan itu sudah terjadi jutaan, kita nggak tahu ya waktu abad. Karena ada ayatnya, Yesus itu ada sebelum sebelum ada Abraham, jauh sebelum ada Abraham. Lu masa nggak? Belum, ayatnya kurang jauh bro. Sebagai apa dia sebelum Abraham itu? Sebagai apa? Apakah sebagai Yesus? Apakah sebagai anak Maria? Ya firman intinya Yesus dari mana asalnya? Belajar lagi. Ya lu yang belajar, intinya Yesus belajar dari mana? Kok Yesus belajar dari mana? Yesus itu berasal dari mana? Belajar dari mana? Lu yang belajar. Kemanusiaan Yesus itu buah rahim Maria. Oke? Buah rahim Maria gimana sih? Yesus itu loh, Yesus itu berawal dari apa? Firman menjadi daging. Kita bicara tentang Alkitab lah, jangan asumsi di sini. Menjadi daging. Kita bicara tentang Alkitab lah, jangan asumsi di sini. Terus mana ada ayat Alkitab yang menyangkal Yesus bahwa bukan anak Maria? Nggak ada di situ tertulisnya. Tertulisnya firman menjadi daging. Kita bicara tentang ketuhanannya, bukan anaknya. Enggak, bukan ketuhanannya Yesus yang kita bicarain. Jangan kemana-mana, jangan ke anaknya Bunda Maria dan lain sebagainya. Kita bicara tentang ketuhanannya Yesus. Keilahiannya, ganti kata Tuhan itu, karena rancu kalau pakai kata Tuhan. Nah, lu kalau berdoa kepada Tuhan Yesus, gini kalau disebut gini keilahiannya, pusing gua. Lu berdoa ke Tuhan Yesus nggak? Lu nyebutnya Tuhan Yesus apa keilahiannya Yesus? Tuhan Yesus. Ya sudah, kenapa di zaman waktu Yesus masih bayi keilahiannya? Tuhannya ilah. Apa Tuhannya on off? Kenapa? Apa Tuhannya on off? Keilahiannya on off? Enggak dong. Nah terus, kenapa lu sekarang bilang Tuhan Yesus, tapi waktu Yesus lahir nggak mau disebut Tuhan? Kenapa lu sanggah? Lalu tadi sanggah. Inkarnasi yang kamu tanya, inkarnasi itu firman. Firman menjadi daging. Iya dong. Berarti Tuhan menjelma menjadi manusia. Bukan Tuhan, firman. Nah, firman itu berasal dari mana? Kamu bisa baca firman ayat. Itu berasal dari mana? Kamu bisa baca ayat. Firman itu berasal dari mana? Dari Bapa Allah. Ya Tuhan bukan? Tuhan dalam pengertian apa dulu? Ya udahlah, terserah lu lah. Botek gua minum sama lu bro. Nggak salah gua mualaf kalau ketemunya sama kayak gini gua nggak salah gua mualaf, nggak salah gua bertobat dari menuhankan manusia yang lahir dari selangkangan, nggak salah gua. Kalau kamu paham kata menuhankan manusia? Ya menuhankan manusia. Mengalahkan manusia apa bedanya menuhankan sama mengalahkan manusia? Ya beda, karena Allah nggak pernah jadi manusia kalau di Muslim. Ya memang Allah, kalau di dalam Kristen Allah itu kalau sudah pernah menjadi manusia berarti menuhankan manusia, bro. Menuhankan manusia yang punya biji. Gua udah bertobat dari itu, jauh-jauh dari gua najis, bro. Gua menuhankan manusia yang punya biji, yang rambutnya gondrong, yang di pahanya punya tato raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Gua udah bertobat dari menuhankan itu semua. Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Ya, Wahyu, Tuhan dari segala Tuhan, bukan Tuhan ya. Tuhan. Iya, Tuhan manusia. Karena dalam kemanusiaannya diangkat. Iya, gua berhenti menuhankan itu, menuhankan Tuhan yang punya tato di pahanya, yang punya Tuhan raja dari segala raja. Kamu hanya bisa menghujat, bro. Bagi saya. Enggak menghujat. Wahyu 19:16 lu baca. Jadi Tuhan dari lu baca Wahyu 19:16. Gua bertobat dari menuhankan manusia yang punya tato di pahanya dan di jubahnya punya sablon atau punya bordil. Tuhan dari segala Tuhan, raja dari segala raja. Sanggah kalau ini. Ya, ketemuan sama gua kalau ketemuan sama gua di Bareskrim kalau keberatan sama ucapan gua. Gua nggak gitu, bro. Gua nggak cemen kayak anak-anak sampai lapor. Enggak, gua juga nggak cemen. Ya sanggah pakai Alkitabiah. Itu kelakuan kalian, serius. Lu kok kalian? Kelakuan kalian. Maidah 15. Ya udah.
Berarti gua gak salah dong menuhankan, gua bertobat menuhankan dari manusia yang punya biji, dari Tuhan yang punya biji. Gak salah dong? Iya nggak salah, Tuhan punya Ya biji, tidak sudah. salah. Kenapa lu sanggah? Karena kamu tidak paham. Kenapa lu bilang menghujat tadi? Gua menghujatnya di mana? Iya, Gua nggak salah dong kalau gua kan. menuhankan Tuhan yang punya tato di pahanya. Nggak salah nggak gua? Yesus lebih pantas dari Tuhan daripada Allahmu. Dari mana pantasnya, bro? Dilahirkan dari lubang selangkangan? Yang lahir dari lubang selangkangan itu kemanusiaannya. Cuaks. Kamu belajar Islam yang benar dong, biar paham lu apa itu Nur Muhammad. Enggak. Jadi Biar lo paham bahwa ibunya Muhammad berarti Yesus bukan Tuhan ya, bro? Dilahirkan sebagai manusia kan dia? Musa aja disebut Allah. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Dia dilahirkan Musa dari lubang saja selangkangan, disebut kata Allah. kamu kan? Yesus Musa berarti bukan disebut Tuhan Allah. kan? Karena dilahirkan dari lubang selangkangan kan? Musa Kata lahir kamu dari tadi. selangkangan pun disebut Kata Allah. kamu tadi kan bilang kemanusiaannya, berarti dia bukan Tuhan kan? Musa Yesus jadi itu bukan bukan Allah, Tuhan. menyalato-lato itu. Berarti dia bukan Iya. Tuhan. Iya, dia bukan Tuhan dia. Karena lu tadi udah bilang kalau itu kemanusiaannya, berarti dia bukan Tuhan, fix gagal. Salah. Karena Tuhan sejatinya, Tuhan yang Maha Esa sejatinya tidak pernah dilahirkan dari lubang kencing. Proses kah? Musa disebut Allah. Kamu dengar? Itu Musa disebut Tuhan. Allah bagi Firaun. Yesus itu bukan Tuhan bagi Umis itu. Nggak apa-apa, silakan aja kamu. Jangan kejang-kejang lah, bro. Tuhan Umis itu batu. Gini, aku kasih ayat satu dulu, Bang Vincent. Izin, Bang Bang Vincent. Vincent. Siapa itu bicara Tuhan tadi? Umis itu batu. Baca Keluaran 7 ayat 1. Baca Keluaran 7 ayat 1. Hah? Aku kasih. Sudah Bang Dalgo. Sudah. Aku baca di kalau Yesaya 26 Iya, ayat ada 4 itu menjelaskan bahwa Allah itu gunung batu. Baca Keluaran 7 ayat 1. Yesaya 26 4 itu Allah itu gunung batu. Baca Itu lembah batu. Keluaran 7 Inkarnasinya ayat dari batu. Jadi manusia atau daging atau gimana? 1. Aku telah mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Gini Musa Bang itu Allah. Vincent, sebaiknya santai aja debatnya, santai aja, jangan ini, nggak usah terlalu inilah ya. Yang bahas lato-lato itu kan Vincent. Apa? Loh, gua nggak salah kok. Salahnya di mana? Gua berhenti menuhankan manusia Tuhan yang punya lato-lato. Saya Salah nggak gua? menuhankan Allah SBT. Ya sudah, Bagusnya lebih layak kita jadi Allah. bernarasi, gini, maaf. Batu lebih layak jadi Allah daripada Allah SBT. Yang bagus Iya, aja. nggak masalah. Gue yang penting gua udah bertobat dari menuhankan Tuhan yang punya lato-lato, yang punya biji, yang berjenis kelamin laki-laki. Lu mau apa? Itu data kok. Ya silahkan bertobat. Itu kebenaran. Masa Tuhan punya biji? Ya Tuhan yang punya biji lebih mulia daripada Tuhan Allahmu itu. Di mana kemuliaannya Tuhan punya biji? Ya, jangan saling inilah, jangan, aduh, jangan. Di mana Ayo. kemuliaannya Tuhan punya biji itu di mana, bro? Kemuliaannya sama nggak sama kayak lu? Lu punya biji nggak? Sama nggak sama kayak lu? Apa bedanya? Apa spesialnya Tuhan lu kalau sama-sama punya biji? Spesialnya apa? Diferensiasinya itu apa? Punya biji. Allahmu dikebiri gitu, nggak punya biji. Ya Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk ciptaannya. Masa lu nyiptain Lah. mobil lu disamain sama kayak mobil? Masa kamu bilang berhenti menyembah Tuhan yang punya biji? Berarti Tuhanmu itu Ya, gua kan Dikebiri. zaman dulu kan gua menuhankan manusia. pantas Terus gua karena Tuhanmu tidak bertobat. punya anak karena tidak punya lato-lato, sudah dikebiri. Mana gua punya anak kok? Makanya dia Lu nggak sok punya tahu. istri. Bagaimana mungkin Allah itu beranak karena dia tidak punya istri? Ternyata Ya kamu Tuhan bilang, itu nggak iya, punya garis dia keturunan, nggak bro. punya lato-lato. Kalau Tuhan punya garis keturunan, daftar BPJS aja karena dia punya kakak, punya istri, punya anak. Tuhanmu nggak punya lato, Punya tidak, cucut, dia punya tidak cangga. istri. Itu kan maksud kamu. Berarti Tuhan lu terdaftar di Dukcapil, penduduk Kamu catatan bilang, Pilatus. Iya, Allah Tuhan lu tidak berarti beranak karena berarti tidak Tuhan punya lu istri, tidak punya berarti istri Tuhan karena lu tidak punya terdaftar di lato-lato. Dukcapil dong. Tuhan lu terdaftar di Dukcapil dong, penduduk catatan Kamu Pilatus. bilang. Karena dia punya istri, punya anak gitu. Dia udah daftar BPJS belum, bro? Ya di Dukcapil nggak ada pilihan itu, nggak punya Lah lato-lato. kan kata atau lu dikebiri. Tuhan lu harus punya lato-lato, punya istri, punya anak, biar beranak pinak. Berarti Tuhan lu terdaftar di Dukcapil nggak? Penduduk Ya, nggak catatan terdaftar. Pilatus. Ya, Tuhan Hah? nggak akan Terdaftar nggak di karena Dukcapil? Tuhan udah dikebiri. Tolonglah daftarin itu Tuhan yang punya istri, punya anak. Kasihan dia kalau sakit dia nggak punya BPJS. Daftarin dulu ke Dukcapil sana, penduduk catatan Bagaimana mungkin Pilatus. dia punya anak sedangkan dia tidak punya lato-lato? Ya iya, memang Tuhan yang Maha Esa itu tidak memiliki garis keturunan.
Iya, makanya nggak ada di Dukcapil karena dia jenis kelaminnya bingung, orang mau daftar jenis kelamin apa ini. Nah kan lu percaya kalau Jangan mengatakan sesuatu Anda tidak pahami dan tidak punya dalil gitu loh. saya punya dalil, Pak. Baca Al-An'am ayat Tuhan siapa 111. yang punya jenis kelamin? Baca Al-An'am Tuhan siapa yang punya jenis kelamin, Pak? Baca Al-An'am Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus itu, Tuhan itu berjenis kelamin apa, Pak? Berjenis kelamin apa? Baca Al-An'am 101. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Lah, bagaimana mungkin dia punya istri kalau dia sudah dikebiri? Nggak ada ayatnya itu dikebiri. Lah, Tuh kan mulai menghujat toh. kalau dia aja bilang Tuhan saya punya Menghujat laki-laki. ini. Nggak ada itu Yang Yang ayatnya benar dikebiri, itu. bro. Ya emang Nggak ada. benar. Itu secara logika benar. Secara logika. Ya secara Anda logika ini juga. narasi liar. Secara logika Benar juga. logika. Saya tanya kau Siska, Yesus manusia apa tidak? Gini, bagaimana mungkin dia mempunyai Laki-laki anak atau padahal perempuan? dia tidak Jawab punya kau. istri, padahal dia tidak punya- Ini Bagaimana mungkin Saya dia punya enggak anak padahal ini. dia tidak punya istri? saya tanya kau, Yesus Bagaimana itu mungkin laki-laki dia apa punya istri perempuan? kalau dia sudah dikebiri? Anda ini saya sudah naikkan lalu mau menghujat. Saya nggak Tahu. menghujat, saya baca ayat dalil jelas. Saya Al-An'am. tanya Nggak ada kau, ayatnya kebiri. kan Kebiri kau nggak ada. tersinggung dengan Itu sudah lato-lato. masuk UU ITE, bro. Saya tanya. Sudah masuk delik itu. Saya tanya kau, Karena nggak ada nggak ada. Yesus laki-laki apa perempuan? Ada lato-lato. Iya, kalau Yesus punya lato-lato nggak, bro? Sorry, Yesus punya lato-lato nggak? Jenis Lato-lato kelaminnya belum apa? ada, permainan lato-lato belum ada zaman Ya biji deh, biji. Punya Oh, dua itu biji nggak? Punya udah mulai testis nggak? menghujat. Punya testis nggak? itu udah dari lato-lato ke biji. Hujat. Dari Punya testis nggak? Punya testis nggak? dari lato-lato ke Yang biji. dilahirkan Itu hujat, dari bro. Bunda Maria itu yang lu tuhankan itu punya biji nggak? Ya, kamu kan udah di Punya kebiri. jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya apa? Ya laki-laki, anak Maria itu Kalau laki-laki punya biji nggak? Kita punya biji nggak? Kita. anak Maria punya. Gua sama lu punya biji nggak? Punyalah, kecuali Ya alam sudah. dikebiri. Ya sudah. Itu ada datanya nggak? Ada ini, bagaimana Ya sudah. mungkin dia punya istri? Alasan dia, bagaimana mungkin dia Silakan buka datanya bre, silakan Om Ken perlihatkan saya datanya. Kebetulan ada rekan-rekan di bawah ini. Silakan buka datanya, baca dengan baik-baik. Baca Pak Al-An'am Kalau ada ayat kata 101. kebiri di situ, Ada kata-kata dikebiri itu, bro. enggak ada kata-kata. Kalau gua bilang, statement Nggak ada gua kata-kata bertobat lato-lato, dari bro. menuhankan yang punya biji, Tuhan yang punya biji. Nggak ada kata lato-lato, bro. Di Alkitab. Ya sudah, biji. Ya sudah. Ya sudah. Gua nggak pernah menuhankan atau gua bertobat dari Tapi kamu menuhankan mengakui Tuhan bahwa yang punya kamu biji. nyebut lato-lato. Salahnya di mana? Lah, masalahnya kamu bilang lato-lato itu sindiran, bro. Itu hinaan. Bukan hinaan. Iya, tapi kalau biji ya sebetulnya. Anda ini gimana sih cara berpikirnya? Kan jadi lato-lato. Mau bilang ini sekarang gini, langsung bro. mau kena penet saya. Bro, Kau itu sekarang Tuhan itu butuh mainan lato-lato nggak? Itu Enggak, kan? gelar, bro. Tuhan itu Ya, gelar. iya, Tuhan butuh mainan lato-lato nggak dia? Apa yang mau dilato-latoin dengan kemahakuasaannya Tuhan? Ganti bahasanya, ayo nanti ke Bennett. Yang Ayo ganti lato-lato. bahasa. Iya, apa? Emang Tuhan main lato-lato? Kan jelas statement gua. Tuhan, aku sudah Ganti-gantilah bertobat ini. dari Mari menuhankan kita bantu. Tuhan yang punya lato-lato. Marilah kita Kalau bantu. lato-lato itu mainan, apakah Tuhan punya mainan lato-lato? Kan logikanya masuk. Ya ngapain Datanya kamu masuk. bawa Sudah lato-lato? bang, banyak bahasan yang bisa dibahas selain itu. Ayo, yang lain. Kamu belajar Ikut dulu itu apa menghujat. itu Nur Muhammad, apa itu Nur Ilahi. Gua udah belajar. Yang Ya, penting apa itu gua Nur itu Muhammad? sudah berhenti menuhankan Tuhan yang pernah netek. Gitu Apa aja. itu Nur Simpel. Muhammad? Ya berhenti menuhankan dari Tuhan yang pernah Yang netek. baik itu manusia, bukan Tuhan. Tuhan itu kok lu jelas. kepanasan sih? Iya, Gua kepanasan. bertobat Karena dari kamu- menuhankan Tuhan yang pernah netek di Lukas 11 ayat 27. Karena lu tuh masih bingung. Tuhan itu gelar, masa gelar nih? Kan aneh. Ya di Lukas 11 ayat 27 apa? Ya apa bunyinya coba? Ya bacain lah. Kamu kan yang ngajarin ayat.
Oke, saya bacain ya. Iya dong. Oke, sebentar. Versi paralel. Ini Alkitab Sabda. Alkitab Sabda TL 1954. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Iya. Assalamualaikum. Selamat. Tetek yang telah engkau hisap. Iya. Waalaikumsalam. Terus apa? Apa salahnya kalau gue berhenti menuhankan Tuhan yang pernah netek? Ya Tuhan kan bukan manusia. Tuhan itu gelar. Nah, terus Yesus tuh bukan Tuhan berarti? Yang netek kan kemanusiaannya. Bedain dong. Saya kasih contoh sama kamu. Aku ini Allah. Allah itu kan nama. Aku itu siapa? Ya, lu. Enggak, firman Tuhanmu begitu. Loh, mana ada firman? Aku ini Allah. Dia mengaku dirinya Allah. Berarti lu yang Allahnya. Berarti waktu Muhammad mengucapkan itu berarti Muhammad mengaku Allah. Enggak lah, beda. Karena Muhammad kami umat Islam tidak menuhankan Muhammad. Iya, kamu. Muhammad itu hanya sebagai messenger, sebagai rasul, nggak bisa disebandingkan. Muhammad itu meninggal, sudah mati. Muhammad itu sudah mati, manusia biasa, dia rasul. Dia hanya sebagai nabi dan rasul. Yesus ini lo Tuhan. Nur Muhammad ini Tuhan lo. Muhammad Yesus ini Tuhan. memang udah mati. Nur Muhammad masih hidup. Yesus ini Nur Tuhan. Muhammad masih hidup. Yesus ini kan Tuhan. Ya. Dagingannya kan masih hidup. Kulupnya ketinggalan. Kulupnya ketinggalan. Karena di Lukas di ini kan dia di hari ke-8 tuh disunat. Kulupnya ketinggalan itu waktu naik surga. Baca kau. Toha ayat 14. Bacalah, Ucapan Muhammad. Silakan baca. Sungguh aku ini Allah. Allah itu kan nama. Aku ini siapa? Mana ada ucapan Muhammad di Al-Quran? Loh, itu kan berasal dari ucapan Di Muhammad. mana ada ucapan Muhammad di dalam Al-Quran? Ya coba kamu baca tahun 14. Ini goblok atau gimana sih? Muhammad itu nggak pernah Tidak ada Muhammad di dalam Muhammad itu nggak pernah menulis Al-Quran. Semua itu wahyu, bro. Ya makanya saya nggak percaya. Yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan karena Nabi Muhammad ini seorang yang mulia, seorang yang jujur. Dia akan berkata apa yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Baca kalau Yesus dibaca itu tuh ayat 14. Kalau Yesus yang dituhankan itu lahirnya dari lubang mana? Lubang kencing bukan? Tuhan 14 baca. Iya, Yesus itu loh yang lu tuhankan, bro. Lahirnya dari mana? Lubang kencing nggak? Sama nggak kayak kita? Lahir dari lubang kencing. Kemanusiaannya sama. Tuhannya enggak. Keilahiannya lewat mana? Keilahiannya lewat mana? Enggak perlu lewat karena keilahian itu. Loh, berarti di dalam kandungan Ibunda Maria keilahiannya Yesus nggak ada karena dia lompat. Loh, berarti kan kalau ada, berarti dia melalui lubang kencing juga dong. Ya nggak masalah. Loh, ya katanya tadi nggak ada, plain plan. Yang zahir itu kan terpengaruh oleh ciptaan. Masa kamu gimana? Baca dulu Toha ayat 14. Baca dulu Toha ayat 14. Kalau kamu udah mana ada ayat Toha. Coba baca kau. Baca. Baca dong. Aku ini Allah. Allah itu nama. Aku itu siapa? Coba. Itu perkataannya Muhammad atau perkataannya Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan Muhammad? Kan Toha ayat 14 itu apa? Iya, itu perkataannya siapa? Ya Toha ayat 14 itu apa? Itu perkataannya siapa? Emang Nabi Muhammad pernah buat Al-Quran? Itu Toha ayat 14 itu apa? Emang Nabi Muhammad pernah buat Al-Quran? Baca. Emang Nabi Muhammad pernah buat Al-Quran? Dia baca.